Hadir menjumpai Anda dalam program acara kesayangan pemirsa yaitu Syiar dan Syair. Dan senang sekali dalam kesempatan kali ini kita sudah berada di SMK Negeri 3 Kota Bima. Dan tentunya dalam perjumpaan kali ini di Syiar Syair kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu keabadian cinta yang dibawa sampai akhirat. Dan tentu saja pada kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh siswa-siswi dan juga narasumber ataupun pemateri kita saat ini. Langsung saja kita sambut bersama Ustadz Firman SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, Gimana ya sebaliknya? baik. Alhamdulillah Ustaz, baik. Dan Ustaz, ini kita akan membahas terkait dengan keabadian cinta yang dibawa sampai akhirat. Dan kalau mungkin kita membahas tentang cinta, ini sesuatu yang menarik sekali. Karena mungkin setiap orang punya definisi cinta masing-masing. Kadang juga kita merasakan cinta ada yang bahagia, tapi di sisi lain ada juga yang sedih ataupun kecewa. Nah, terkait dengan tema kita hari ini yaitu keabadian cinta yang dibawa sampai akhirat, apa sih sebenarnya maksudnya? Cinta seperti apa dan bagaimana membawa cinta sampai akhirat tersebut? Mungkin boleh langsung dijelaskan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khairan basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mastanna bi sunnati ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah. Semoga senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini luapan cinta kasih sayang Allah kepada kita semua tercurah pada hari ini. Dan itu kecintaan itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ainama kuntum, dimanapun kita berada, cinta itu dibawa dimanapun kita berada. Itulah makna daripada Al-Quran surat ketiga Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wahai hambaku, katakanlah wahai Muhammad, jikalau engkau cinta kepadaku, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga cinta kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dibawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah keabadian cinta sesungguhnya, karena tidak ada cinta sempurna melainkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jika itu mampu kita jaga, faskuruni, ingatan bagian dari bukti cinta kepada Allah sampai kemudian kita kembali kepadanya, maka itulah hamba yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saatnya nanti mereka disambut langsung oleh Allah. Kira-kira senang nggak kalau disambut sama Allah? Senang apa tidak? Senang. Masya Allah. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Wahai hambaku, datanglah kemari. Inilah janjiku kepadamu. Di alam dunia belum pernah aku lihatkan kepada kalian. Subhanallah, ditampakkan nantinya. Sehingga apa kata Allah? Ya abadillah, hadza khairun fil jannah. Wahai hambaku, datanglah, masuklah ke dalam surgaku. Semoga kita hadir pada kesempatan ini. Insya Allah. Mau masuk surga apa enggak? Mau apa enggak? Mau apa tidak? Semua kita mau masuk surga. Cuma pertanyaannya kuncinya apa untuk masuk surga? Kira-kira tahu apa kuncinya masuk surga? Apa kuncinya? Salat, salah satunya. Miftahul jannati salat. Kunci surga itu adalah salat. Maka ketika ia menjaga salatnya, itu sama halnya ia telah menjaga surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
Semoga kita mengaku sebagai umatnya kelak disebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dimana tadi tema disampaikan oleh MC tadi, keabadian cinta dibawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta itu apa sih? Dari mana cinta itu berasal? Dari hati. Iya. Ketika semua yang keluar dari hati, maka akan sampai ke hati. Sehingga itulah cinta yang sempurna, ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah juga cinta yang beliau tunjukkan kepada kita sebagai umatnya, sehingga tidak juga ditunjukkan di alam dunia saja, sampai juga dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui di detik terakhirnya sebelum ia mati kembali kepada Allah, begitu luar biasa kecintaan kepada umatnya, sehingga ia menangis di detik-detik terakhirnya sebelum ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menangis. Apa yang beliau tangisi? Apa yang beliau khawatirkan? Ternyata yang beliau khawatirkan, yang beliau tangisi adalah khawatir untuk meninggalkan umatnya, kita ini. Sehingga apa kata Allah? Fa'alallahu ta'ala ya Jibril, bashihu ya Jibril, inna awwalu nasir kharriju ardi idha bu'isu wa sayyiduhu idha jami'u fabashiru innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Wahai Jibril, berangkat engkau kepada kekasihku Muhammad, hibur ia, sampaikan kepadanya bahwasanya ia adalah manusia pertama yang kelak akan aku bangkitkan nanti pada hari kiamat. Dan sampaikan pula kepadanya, innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Sampaikan juga kepada kekasihku Muhammad bahwa surga ini akan aku haramkan untuk golongan-golongan yang lain sebelum surga itu disentuh oleh ia dengan umatnya. Subhanallah. Luar biasa keindahan cinta yang tidak ada duanya sampai ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah cukup sampai sini? Apakah cukup sampai di situ perjuangannya? Tidak. Sampai pada saat nanti ia dibangkitkan, ditanya lagi, ya Khalil Jibril, kaifa ummati? Bertanya. Siapa yang ia tanyakan? Bukan istrinya, bukan orang tuanya, bukan sahabatnya Khulafaur Rasyidin, tidak ditanyakan, tapi kaifa ummati, di mana umatku? Dan itu merupakan bukti kecintaan kepada umatnya, dibawa sampai menghadap Allah. Kaifa ummati ya Jibril, di mana umatku? Sehingga apa jawaban malaikat Jibril? Ya Rasulullah, engkau akan mendapati umatmu dalam keadaan bercahaya, salah satunya min asaril wudu'i, karena bekas-bekas air wudu'nya. Dan ini salah satu tanda di mana seorang umat dikenal oleh Rasulullah pada saat nanti di yaumil qiyamah, cahayanya menembus 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Siapa dia? Pertama adalah ia yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah memerintahkan solat, tapi Allah tidak solat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kita untuk zakat, Allah tidak zakat. Tapi ingat, Allah memerintahkan kita untuk berselawat. Bahkan diabadikan dalam ayatnya, Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaika, dan para malaikatnya, salluna ala nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukti cinta yang sebenarnya bagi seorang umat yang mentamassak bi sunnati, falam ya'mal bi sunnati kana ma'iyya fil jannah. Dalam hadis ini dijelaskan, barang siapa yang mengamalkan sunnahnya, salah satunya berselawat kepadanya, maka sungguh ia mencintaiku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang mencintaiku,
kana ma'iyya fil jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini mau masuk surga bersama Rasulullah. Mau apa tidak? Mau. Ada yang tak mau? Ada kira-kira? Waduh, celaka dia. Syakahu ilan nar. Hati-hati. Subhanallah. Itu bukti yang pertama. Senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Terus apa yang kedua bukti cinta kepada Rasulullah? Sabar. Sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah, ada yang tahu? Sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus sabar ketika diberikan ujian dan cobaan? Karena sesungguhnya bukti cinta Allah kepada hambanya, manakala hamba itu diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, sejauh mana ia sabar untuk menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus peringatan untuk kita. Makanya hati-hati. Ma asabaka min hasana faminallah. Adapun kebahagiaan kita rasakan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min syai'atin famin nafsika. Adapun bencana, bala yang sering terjadi, dan itu merupakan akibat perbuatan kita sendiri yang harus kita renungkan. Ternyata Allah sedang menegur kita. Allah sedang meluapkan cinta dan kasih sayang kepada kita. Untuk apa? Untuk segera wasari'u ila magfirati marrabikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bukti keabadian cinta yang sampai dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.